Sekarang lu udah tahu cita-cita lu, sudah tahu apa yang lu mau lakuin, bagaimana cara mencapainya? Hai, my name is Gaby, welcome to my channel. Nah, kalau di video sebelumnya kan gue udah sempat cerita nih apa aja yang kira-kira sudah gue putusin gue mau lakuin. Gimana caranya supaya ini jangan cuma jadi wacana, tetapi bisa jadi sesuatu yang benar-benar bisa dilakukan. Di video kali ini, gue bakal share sama kalian gimana caranya memprioritaskan hal-hal tersebut ke dalam planner kalian. Tapi sebelum kita masuk ke sana, gue pengen jelasin satu tools yang bisa membantu kalian untuk set yang mana aja yang perlu diprioritasin. Tools itu kita sebut dengan Eisenhower Matrix. Jadi kalau kalian ngerasa kalian sudah tahu nih tentang Eisenhower Matrix, kalian bisa skip langsung ke masalah setting up planner-nya. Tapi kalau kalian mau belajar lebih lanjut, boleh langsung ikutin aja. Yuk kita ke kertas. Apa itu Eisenhower Matrix? Eisenhower Matrix itu adalah satu tools manajemen waktu yang bisa kita gunakan untuk ngeliat atau menggolongkan tugas-tugas yang kita harus lakukan dalam skala penting dan dalam skala urgency. Konon metode ini dikembangkan atas dasar satu sosok yang sangat efisien dalam pengambilan keputusan, yaitu Dwight Eisenhower, presiden ke-34 ya kalau nggak salah ya untuk Amerika. Yang kalian bisa ngelihat ya, kalau seandainya gue bikin tabel ini seperti kuadran yang atas itu adalah kuadran yang penting, dan sementara makin ke bawah itu makin tidak penting. Lalu di sumbu X-nya ini kita bilang paling ke kiri itu tingkat urgensinya harus dilaksanakan segera. Sementara kalau makin ke kanan itu makin rileks dan makin santai, nggak terlalu terburu-buru, bisa next time aja nggak apa-apa. Jadi penting nggak penting, urgent nggak urgent, oke? Kuadran pertama itu adalah kuadran yang penting dan sangat mendesak. Jadi harus diselesaikan segera. Contohnya nih, kalau kalian punya deadline project atau laporan yang harus diberesin hari ini, atau ada masalah kesehatan yang mendesak. Misalnya kalau tiba-tiba kalian dapat stroke gitu ya, jangan lanjut kerja sampai nanti malam barusan ke rumah sakit gitu, harus segera ditangani. Kuadran yang kedua itu adalah kuadran yang penting tapi tidak mendesak. Contohnya perencanaan jangka panjang, kalau kita mau belajar new skill, mau pengembangan diri, kita mau olahraga, budgeting. Misalnya nih, buat kalian yang lagi kuliah, skripsi itu juga perlu dicicil loh, perlu direncanakan, nggak bisa dadakan H-1 baru dikerjain. It's not gonna work. Di kuadran ketiga, itu adalah yang tidak penting tetapi mendesak. Kayak hal-hal seperti email atau meeting yang sebetulnya itu bukan, ya kita sebetulnya ada di situ dan nggak ada di situ tuh nggak ngefek gitu, tapi kita diundang anyway. Itu model-modelnya yang tidak penting tetapi agak mendesak. Kuadran yang keempat itu adalah kuadran yang nggak penting dan nggak mendesak sama sekali, which is kegiatan yang menghabiskan waktu tapi nggak nambah nilai. Contohnya kayak kalau kita lagi scrolling sosial media nih berjam-jam, atau kita misalnya maraton nonton Netflix lah, nonton YouTube lah gitu. Nah, kalau gue sudah tahu yang mana yang jadi prioritas, tinggal gue tuangin di planner gue. Contohnya adalah, supaya gampang, kali ini gue bikinnya nggak pakai format yang 24 jam, tapi gue split jadi dua nih. Bagian atas itu isinya event, dan bagian bawah itu isinya adalah tugas-tugas atau task yang harus gue kerjakan di hari itu. Dan walaupun tugas-tugas yang gue catatkan di sini semuanya sudah termasuk list prioritas ya, karena di kuadran 1 dan 2, tapi tetap gue ada top priority-nya, yaitu report bulan Mei, karena ini awal bulan. Kuadran kedua yang menurut gue salah banget adalah gue daftar kelas Bible study gitu yang seharusnya nggak gue lakukan. Yes, Bible study itu baik dan penting, tapi walaupun sama-sama di kuadran 2, gue merasa untuk minggu ini sangat urgent sekali untuk gue bisa menyelesaikan sertifikasi untuk beberapa produk asuransi baru. Dan karena gue nggak ngecek lagi nih prioritas gue yang mana, apa yang mau gue achieve di bulan ini, dengan gue mendaftar Bible study ini malah justru mengurangi waktu gue untuk bisa belajar untuk sertifikasi. Ya gitulah, jadinya gue lagi bingung nih, apakah bisa dipaksakan atau lebih baik gue mundurin aja nih untuk si Bible study ke bulan depan ya, ke bulan depan. Nah, kuadran ketiga ini agak tricky kalau menurut gue, karena
Contoh ya, kalau di dalam dunia kerja itu kan kita suka ada tipe-tipe atasan yang suka lempar-lempar kerjaan. Walaupun secara manajemen waktu, yes kita bisa bilang bahwa ini adalah benar bukan kerjaan kita dan prioritas kita somewhere else, which is di kuadran 1 sama kuadran kedua. Tetapi menyikapinya ini butuh kebijaksanaan. Karena ini pengalaman gue. A lot of time kita berpikir bahwa, oh ini orang mau ngebully gue nih, ngasih kerjaan, atau atasan ngasih kerjaan yang sebetulnya bukan KPI gue gitu. Gue nggak mau ngerjain ini, this is not important for my life gitu. Tetapi sebetulnya ada point of view yang berbeda. Kadang juga dengan mengerjakan kerjaan-kerjaan tersebut, kita itu jadi belajar banyak. Tanggung jawab yang lebih ini juga diberikan kepada kita dari atasan, supaya atasan itu sendiri juga bisa menilai kemampuan kita. Oh, ternyata ini anak punya kapasitas lebih. Jadi mungkin next-nya gue bisa coba promote nih anak gitu. Atau misalnya ketika ada orang minta tolong ke kita untuk kerjaan sesuatu. Of course kalau seandainya memang kita sangat padat sekali dan waktunya nggak memungkinkan, ya nggak perlu ditolong juga gitu. Paling saya, sorry ya, gue lagi nggak bisa. Tetapi kalau seandainya memang kita ada waktunya dan kita memang bisa, nggak ada salahnya menurut gue ya untuk saling bantu-membantu. Apalagi kalau seandainya yang minta pertolongan itu adalah keluarga kita sendiri. Kalau dalam konteks personal nih, misalnya salah satu hal yang menurut gue urgent tapi tidak important, itu adalah belanja. Karena minggu ini, terutama di hari Senin ini gue padat banget dan gue kebetulan sudah harus grocery shopping, gue bisa mendelegasikan ini dengan cara gue nggak perlu nih traveling ke supermarketnya untuk belanja. Gue bisa pakai Astro misalnya, atau pakai jasa personal shopper. Ada kan ya di supermarket tuh biasanya yang besar-besar tuh mereka menyediakan nomor WA yang bisa dihubungin dan kalian bisa kontak mereka kalau mau beli apa-apa, nanti mereka akan packaging, kita tinggal pick up pakai Grab atau pakai Gojek lah gitu. Kalau kuadran keempat, ya udah sih as simple as di limit aja. Mungkin masih akan buka sosmed dan akan buka Netflix, tapi gue akan membatasi 30 menit maksimal di setiap harinya. Kalau kalian kebetulan lagi ngerjain untuk weekly planning kalian, tulis di kolom komentar di bawah, apakah ada item di planner kalian yang setelah kalian nonton video ini, oh ternyata ini nggak sesuai banget nih sama cita-cita gue, ini nggak sesuai banget dengan tujuan gue, dan mungkin gue harus take out dari jadwal gue minggu ini. That's it dari gue. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam ngeset priority dan implementasikan ini di planner kalian. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.